Hong Kong dikenal sebagai mutiara dari timur, kota kosmopolitan dengan alam tropis, tempat perpaduan budaya, kota yang ramai dan menempati urutan teratas sebagai kota pusat bisnis dunia, dengan skor indeks 100 poin pada tahun 2020. Hong Kong juga dikenal sebagai pusat keuangan global, dengan hanya membutuhkan waktu 1,5 hari untuk memulai bisnis di negara ini, dan salah satu pusat keuangan utama dan manufaktur dunia. Tetaplah bersama saya untuk mengetahui, bagaimana cara orang Hong Kong menjalani hidup, apa kebiasaan mereka, apa adat istiadat dan makanan mereka. Hong Kong berarti pelabuhan harum yang berasal dari bahasa Kanton, karena Hong Kong adalah pelabuhan gaharu untuk pembuatan dupa harum, yang telah diproduksi di seluruh Hong Kong selama berabad-abad. Hong Kong terletak di Laut Tiongkok Selatan, 60 km sebelah timur Makau, di sisi berlawanan dari Sungai Mutiara. Dikelilingi Laut Tiongkok Selatan di timur, selatan, dan barat, dan berbatasan dengan kota Shenzhen di utara, di seberang Sungai Shamchun atau Sungai Shenzhen. Luas daerahnya adalah 1.104 km persegi, terdiri dari Pulau Hong Kong, Kowloon, dan New Territories, dan dikelilingi lebih dari 200 pulau lepas pantai. Pulau Lantau adalah yang terbesar, sedangkan Hong Kong adalah yang kedua terbesar dan populasinya adalah yang terbesar. Angka harapan hidup di Hong Kong adalah 79 tahun untuk pria dan 84 tahun untuk wanita, menjadikannya salah satu yang tertinggi di dunia. Gaji TKI di Hong Kong terbaru 2023, adalah di kisaran 18 juta hingga 305 juta rupiah per bulan. Gaji setiap kota tentulah berbeda-beda tergantung bidang pekerjaan dan keahlian. Hong Kong adalah salah satu daerah terpadat ke-8 di dunia. Ada lebih dari 7,5 juta orang yang tinggal di Hong Kong, yang berarti setiap 1 km persegi ditempati oleh 68.400 orang. Hong Kong dikenal di seluruh dunia sebagai hutan beton, di mana harga properti meroket dan ruang hidup yang sangat sempit. Bahasa Kanton adalah bahasa resmi Hong Kong. Sekitar 90% orang Hong Kong yang berbicara bahasa Kanton sehari-hari berasal dari Guangdong, dan sekitar 10% berbicara bahasa Inggris terutama di kota besar. Untuk menulis mereka menggunakan bahasa Cina tradisional, bukan bahasa Cina sederhana yang banyak digunakan di Cina daratan. Hong Kong menjadi koloni Inggris setelah kekalahan Tiongkok pada Perang Opium pertama tahun 1842, kemudian diikuti Semenanjung Kowloon tahun 1806, dan penyewaan 99 tahun. Setelah diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua, Inggris kembali mengontrol Hong Kong. Setelah 155 tahun, pada tanggal 1 Juli 1997, kedaulatan Hong Kong dikembalikan dari Britania Raya kepada Republik Rakyat Tiongkok. Hong Kong menjadi daerah administratif khusus pertama di Tiongkok melalui asas satu negara, dua sistem. Tiongkok berjanji untuk mempertahankan sistem pemerintahan Hong Kong yang otonom selama 50 tahun, yang dinyatakan dalam deklarasi bersama antara Tiongkok dan Britania Raya, dan akan berakhir pada tahun 2047. Bekas jajahan Inggris ini bertindak sebagai negara merdeka, dan warga Hong Kong ingin perjanjian ini dihormati, karena Hong Kong memiliki mata uang sendiri, bendera sendiri, dan paspor sendiri, tetapi urusan luar negeri dan pertahanan negaranya diserahkan kepada Tiongkok. Orang Hong Kong bangga dengan warisan budayanya, mereka ingin mengidentifikasi diri mereka sebagai warga Hong Kong terlebih dahulu, sebelum mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Tiongkok. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2047, ada kemungkinan perpanjangan dari status khusus dan warga Hong Kong akan patuh, apapun keputusan yang diambil oleh Tiongkok. Perbedaan sistem politik antara Hong Kong dan Cina adalah, Republik Rakyat Cina adalah negara sosialis satu partai. Partai Komunis Tiongkok adalah satu-satunya partai politik yang diizinkan di negara tersebut, dan partai ini memiliki kendali mutlak atas pemerintahan dan lembaga-lembaga negara, karena itu tidak ada hak pilih di Cina. Hong Kong adalah demokrasi terbatas, tidak memiliki kepala negara atau presiden, tetapi dipimpin oleh kepala eksekutif yaitu John Lee, yang dipilih oleh komite pemilihan yang dikendalikan oleh pemerintah. Hal ini mengurangi kemampuan warga Hong Kong untuk memilih wakil-wakil mereka secara langsung. Sistem hukum Hong Kong sangat berbeda dari daratan Cina, yang dipengaruhi oleh Inggris yang menghargai transparansi dan kemerdekaan melalui proses peradilan, serta memberikan warganya hak-hak sipil yang tidak ada di negara Tiongkok. Hong Kong memiliki jumlah gedung sebanyak 924 gedung, dan menjadi kota dengan jumlah gedung tertinggi di dunia nomor 2. Gedung tertinggi di Hong Kong memiliki tinggi 484 meter, menjadikannya gedung tertinggi di dunia nomor 12.
75% wilayah Hong Kong berwarna hijau, ada kira-kira 3/4 daratan Hong Kong terdiri dari taman pedesaan dan cagar alam. Hong Kong memiliki pantai yang indah, terletak di perkotaan sehingga mudah diakses dengan transportasi umum. Pantai yang terkenal adalah Repulse Bay, merupakan sebuah pantai yang terletak di distrik Southern. Di sini Anda dapat berlarian di atas pasir putihnya yang indah, air laut yang jernih, dan pemandangan yang menakjubkan. Sekitar 93,6% penduduk Hong Kong merupakan orang Tai San, Chiu Chow, Kanton, dan Hakka. Suku Han di Hong Kong mayoritas berasal dari Provinsi Guangzhou dan Tai San, sisanya sebanyak 6,4% adalah orang India, Pakistan, Nepal, atau pengungsi Vietnam yang telah menjadi penduduk permanen. Selain itu ada juga sejumlah orang Inggris, Amerika, Kanada, Korea, dan Jepang yang bekerja di sektor komersial dan keuangan. Pada tahun 2008, diperkirakan ada sebanyak 252.000 pekerja domestik dari Indonesia dan Filipina yang bekerja di Hong Kong. Inggris memperkenalkan paspor British National atau BNO untuk penduduk Hong Kong, yaitu hak kewarganegaraan setelah 6 tahun tinggal di Inggris. Tetapi dengan alasan bahwa Cina telah melanggar deklarasi bersama Cina-Inggris, dengan memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional, yang melanggar otonomi kota yang tinggi dan melanggar kebebasan sipil penduduk Hong Kong. Penduduk Hong Kong yang lahir setelah penyerahan tahun 1997 tidak memenuhi syarat untuk paspor BNO, dan mereka yang tidak mendaftar sebelum penyerahan, tidak diizinkan mendaftar untuk paspor BNO. Saat ini, ada sekitar 350.000 pemegang paspor BNO di Hong Kong, dan pemerintah Inggris memperkirakan ada total sekitar 2,9 juta pemegang paspor BNO. Hong Kong merupakan salah satu kota yang paling tidak bergantung pada mobil di dunia. 90% penduduk di Hong Kong menggunakan transportasi umum seperti tram, bus, MTR, kereta api. Di Hong Kong Anda dapat menaiki transportasi murah, yaitu dingding atau tram, ongkosnya hanya $2 Hong Kong, atau Rp3.800. Harga ini berlaku untuk jarak jauh maupun dekat, asalkan masih dalam satu lintasan atau jurusan. Orang Hong Kong memiliki jiwa dagang yang mengakar kuat, memiliki keinginan untuk sukses. Ini adalah salah satu aspek mengapa kota ini menjadi raksasa ekonomi global pada tahun 2020. Hong Kong memiliki 100 miliarder, menempati urutan ke-6 dalam daftar negara dengan miliarder terbanyak. Hong Kong memiliki kebijakan perdagangan bebas yang luas. Hal ini berarti barang-barang ekspor maupun impor biasanya tidak dikenakan tarif oleh pemerintah Hong Kong. Pelabuhan Victoria adalah pelabuhan laut yang terkenal di Hong Kong, terletak di antara Pulau Hong Kong dan Semenanjung Kowloon, dan merupakan salah satu pelabuhan laut dalam alam yang tersibuk di dunia. Pelabuhan ini menjadi ikonik bagi Hong Kong. Hong Kong merupakan kota termahal untuk ditinggali. Selain Hong Kong, kota termahal adalah New York, Jenewa, London dan Tokyo. Di sini Anda dapat menemukan pusat-pusat perbelanjaan mewah. Kota ini penuh dengan beragam kuliner. Hong Kong adalah campuran dari berbagai suku dan budaya, karena itu di sini Anda dapat menyaksikan berbagai perayaan, seperti perayaan Tahun Baru Imlek, yang dirayakan selama 15 hari, biasanya berlangsung pada bulan Januari atau Februari. Festival Hari Raya Buddha dirayakan pada bulan April atau Mei, untuk memperingati kelahiran Siddhartha Gautama. Festival Perahu Naga, dirayakan pada bulan Juni untuk memperingati penyair Tiongkok terkenal bernama Qu Yuan. Pada festival ini, Anda dapat menyaksikan balapan perahu naga yang spektakuler di Victoria Harbour, dan menikmati hidangan tradisional seperti zongzi atau bakcang, yaitu ketan yang dikukus dalam daun bambu. Selain itu, ada juga Festival Film Internasional Hong Kong, merupakan salah satu festival film tertua di Asia, biasanya diadakan pada bulan Maret atau April. Festival ini menampilkan berbagai film internasional dan Asia. Hari Nasional Hong Kong, yang jatuh pada tanggal 1 Juli, dirayakan untuk memperingati penyerahan kedaulatan Hong Kong dari Inggris ke Tiongkok. Perayaan ini menampilkan pertunjukan musik dan kembang api. Festival Pertengahan Musim Gugur, dirayakan pada bulan September atau Oktober, untuk merayakan panen dan bulan purnama terbesar dalam tahun lunar. Pada festival ini, orang-orang berkumpul bersama, memakan kue bulan, dan menikmati pertunjukan lentera. Perayaan ulang tahun Tin Hau Dewi Laut dan Santo pelindung para nelayan, untuk meminta keselamatan, keamanan, cuaca yang baik dan tangkapan yang banyak selama setahun ke depan. Festival Hang Xing, seorang tokoh sejarah yang kemudian diduakan, yaitu Hang Hei. Dalam perayaan ini mereka menampilkan opera Tionghoa,
diadakan di Desa Hosung Heung yang berumur 800 tahun di New Territories, dan di Kuil Hang Sing di Ape Lei Chau yang berumur lebih dari 240 tahun. Perayaan ulang tahun TM Kung yang konon mampu meramal cuaca dan menyembuhkan orang sakit saat ia masih kecil. Ia digambarkan sebagai laki-laki berumur 80 tahun dengan wajah anak-anak berumur 12 tahun, karena dipercaya telah mencapai kebijaksanaan saat masih muda dan mempelajari rahasia awet muda selamanya. Festival Bakpao Cheung Chau, menandai akhir musim semi, perayaan ini menampilkan parade piusik dengan anak-anak berpakaian seperti dewa berparade dengan jangkungan, tarian singa, festival tahu dan kompetisi berebut bakpao. Anda juga dapat menyaksikan Festival Hantu Lapar, dirayakan pada bulan ke-7 pada kalender lunar, yang diyakini ini adalah saatnya arwah yang kelaparan bergentayangan di bumi. Dalam perayaan ini, mereka menyalakan api di pinggir jalan, membakar uang-uangan, membakar persembahan barang lainnya, agar para hantu dan leluhur dapat menggunakannya di akhirat. Mayoritas penduduk Hong Kong adalah penganut agama Buddha dan Taoisme, diperkirakan sekitar 60% penduduk Hong Kong adalah penganut agama Buddha. Sekitar 15% penduduk Hong Kong yang menganut agama Katolik, Kristen Protestan, sisanya beragama Islam, Hindu, dan ateis. Hong Kong memiliki terowongan bawah laut yang menghubungkan Hong Kong, Macau, dan Zhuhai di Tiongkok. Terowongan Zhuhai Macau Hong Kong selesai dibangun pada tahun 2018, memiliki panjang sekitar 55 km, menjadikannya salah satu terowongan bawah laut terpanjang di dunia. Jembatan Tsingma adalah jembatan gantung yang menghubungkan wilayah baru dengan Pulau Lantau. Jembatan ini merupakan salah satu jembatan gantung terpanjang di dunia, dengan panjang sekitar 2,2 km, dan tinggi sekitar 206 meter. Hotel tertinggi di Hong Kong adalah The Ritz-Carlton. Hotel ini terletak di Gedung Pusat Perdagangan Internasional di Kowloon Barat dengan 118 lantai. Di sini Anda bisa berenang di kolam renang tertinggi di dunia, yaitu setinggi 484 meter. Hong Kong terkenal dengan makanan jalanan yang beragam dan lezat, seperti dimsum, hidangan yang disajikan dalam keranjang bambu. Gai dan jai adalah makanan manis yang terbuat dari adonan telur yang digoreng dalam cetakan khusus, sehingga membentuk gelembung-gelembung seperti wafel, biasanya disajikan dengan es krim atau topping lainnya. Curry fish balls, atau bola ikan yang dimasak dalam kuah kari pedas, menjadi hidangan yang sangat populer di Hong Kong. Di sini Anda juga dapat menikmati angsa panggang yang renyah dan lezat. Ini adalah hidangan ikonik di Hong Kong, dagingnya empuk dan beraroma khas. Stinky tofu adalah tahu yang difermentasi, memiliki aroma yang kuat, namun rasanya lezat. Tofu ini digoreng hingga kecoklatan dan disajikan dengan saus pedas. Makanan lainnya adalah bolo bao, adalah roti manis dengan topping gula renyah di atasnya. Roti ini sering disajikan dengan mentega di dalamnya. Bubble tea, minuman populer yang terdiri dari teh, susu, dan bola-bola tapioka yang kenyal. Bubble tea hadir dalam berbagai rasa dan variasi. Fish balls atau bola-bola ikan kenyal, yang biasanya disajikan dalam kuah panas. Choung Fen adalah makanan yang terbuat dari lembaran mie beras lembut, yang diisi dengan berbagai bahan seperti udang, daging babi, atau sayuran, dan disiram dengan saus. Siu yuk atau babi panggang, adalah daging babi panggang yang memiliki kulit yang renyah dan daging yang empuk, biasanya dihidangkan dengan nasi dan saus. Universitas tertua di Hong Kong adalah The University of Hong Kong, disingkat HKU. Universitas ini didirikan pada tahun 1911, merupakan universitas terkemuka di Hong Kong dan salah satu institusi pendidikan tinggi paling bergengsi di Asia. Tai Mo Shan adalah puncak tertinggi di Hong Kong, dengan ketinggian 957 meter. Puncak ini merupakan gunung tertinggi di pesisir Tiongkok Selatan, dan puncak tertinggi kedua di pesisir Tiongkok setelah Gunung Lau, dan terletak di tengah wilayah baru. Pegunungan ini memiliki air terjun bernama Air Terjun Panjang, yang memiliki tinggi 35 meter, merupakan air terjun tertinggi di Hong Kong. Puncak Victoria atau dikenal juga sebagai The Peak, terletak di bagian barat daya Pulau Hong Kong, dengan ketinggian 552 meter, adalah salah satu objek wisata yang paling populer di Hong Kong, dikunjungi lebih dari 6 juta orang setiap tahunnya. Hong Kong memiliki eskalator luar ruangan terpanjang di dunia, yaitu panjangnya hampir 1 km atau tepatnya 800 meter, dengan ketinggian 135 meter, menghubungkan Central District dan Western District di Hong Kong.
Hong Kong memiliki salah satu sistem transportasi feri yang paling padat dan terkenal di dunia. Layanan Star Ferry, didirikan 1888, mengoperasikan 2 jalur. Ada sebanyak 53.000 orang menggunakan kapal ini setiap harinya. Jika Anda menaiki kapal ini menyeberangi Pelabuhan Victoria, Anda dapat menyaksikan pemandangan kota Hong Kong yang memukau. Apakah Anda pernah mengunjungi negara ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Hong Kong.